Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Dewan Duren. Hari ini kami di Desa Penoban, Kecamatan Batangasam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, teman-teman. Ya, ada sejengkal kebun durian di tengah ratusan hektar pohon sawit. Ya, kenapa kami sebut sejengkal? Karena memang kalau dibandingkan dengan kebun sawit itu ibarat gajah dan semut. Nah, ini adalah wajah kebun durian itu, teman-teman, milik seorang sahabat kami. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 30 pohon dengan varietas utama adalah bawor. Ya, kemudian beliau menambah beberapa musangking, mungkin hanya sekitar 4 sampai 5 pohon. Nah, kondisi teman-teman bisa lihat pohonnya seperti ini. Usianya 4 tahun. Belum pernah menggunakan pupuk kimia. Fungisida, insektisidanya juga kadang-kadang aja. Pertanyaannya kan begini, ya, kenapa tanaman di kebun ini bisa tumbuh baik? Ya, teman-teman, ya, tanaman durian itu bisa tumbuh baik ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama adalah air. Nah, air di sini tercukupi dengan baik, ya. Kemudian kondisi mineral tanah. Kalau melihat pertumbuhannya, ya, tanah di sini subur, ya, karena relatif tanpa perawatan bisa tumbuh sebesar ini, teman-teman. Kemudian iklimnya lumayan baik juga. Jadi ada 2 faktor pendukung utama yang menyebabkan tanaman durian ini bisa tumbuh. Seandainya sahabat kami ini tadi berkebun di tanah yang kondisinya, ya, hampir sama dengan di tempat kami, mungkin 30 pohon ini sudah tidak ada yang hidup, teman-teman. Ya, sudah tidak ada yang hidup karena memang pengalaman kami membuktikan seperti itu, ya. Karena kondisi tanahnya di tempat kami, ya, tanahnya liat, hitam, ya, tidak porus. Ya udah, tanah seperti itu, sehingga kami sempat mengganti bibit sampai 3 kali. Ya, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Nah, ceritanya begini, kenapa teman kami, sahabat kami itu berkebun durian? Itu karena memang ingin mencari inovasi baru, teman-teman. Ya, karena di sini di Tanjung Jabung Barat ini mayoritas mereka bertanam sawit. Nah, sahabat kami ini memberanikan diri. Jadi kurang lebih ini luasnya sekitar 3.000 meter persegi, hampir setengah hektar lah, teman-teman. Itu sahabat kami merelakan pohon sawitnya itu dimatikan, teman-teman. Beliau mengatakan waktu itu disuntik sehingga pohon sawitnya mati. Nah, ketika warga sekitar tahu bahwa sahabat kami itu berusaha untuk mematikan pohon sawit yang masih sangat produktif, itu ganti-ganti dengan pohon durian, itu masyarakat mengatakan kamu sudah gila ya. Nah, itu, ya, kamu sudah gila ya. Karena apa? Tanam pohon yang belum tentu masa depannya, katanya begitu, ceritanya begitu. Tapi teman sahabat kami itu tetap pantang menyerah, akhirnya ditanamlah, ya, varietas bawor. Karena kebetulan pada waktu itu ditawari pedagang, ya, jenis bawor, akhirnya ditanamlah si bawor ini. Kondisinya seperti ini. Sebenarnya teman-teman, kalau melihat secara fisik, ya, pohon ini sudah layak, harusnya tahun ini berbuah. Kalau misalnya teman kami itu tahu caranya. Ya, karena tidak tahu, memang ada beberapa bunga, teman-teman, tapi jumlahnya sangat sedikit.
jadi tidak sebanding, ya masih sangat sedikit. Kenapa? Ya. Pertama teman-teman, ya pertama menurut kami cara tanamnya kurang benar, tidak salah, tapi kurang tepat. Karena di beberapa di bawah kanopi ini sangat berpeluang terjadinya endapan air, teman-teman. Ya, jadi terjadi air mengendap. Ya, itu yang membuat di musim kemarau ini yang harusnya secara alami bisa berbunga tidak bisa karena kondisi tanah tetap dalam keadaan lembab. Nah, kedatangan kami di sini adalah diminta saran bagaimana caranya pohon durian yang sudah seperti ini itu bisa berbuah. Nah, kami pun akhirnya memberikan solusi, teman-teman. Solusi pertama yang harus segera dilakukan itu adalah membuat parit sebelah kanan kiri memanjang sedalam 60-80 cm, lebarnya kurang lebih setengah meter. Ya, itu solusi yang pertama. Nah, bekas tanah galian dari parit itu kemudian kita timbunkan di bawah kanopi daun, ya, dengan bentuk cembung. Sehingga ini adalah tangkos, teman-teman. Jadi ini adalah pupuk yang biasanya sahabat kami gunakan. Ini adalah tangkos dari kelapa sawit. Diproses, yang pertama dibakar jadikan abu atau juga langsung dikomposkan, teman-teman. Nah, kami lanjutkan. Jadi galian parit kanan kiri nanti tanahnya kita taruh di bawah kanopi daun melingkar dengan bentuk cembung, sehingga saat terjadi musim hujan atau pada waktu proses penyiraman itu air mengalir keluar. Tidak sempat, kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebut air bertakung. Jadi air itu tidak bisa kemana-mana, jadi langsung turun di bawah kanopi daun, dan itu membuat tanaman ini tetap bertunas daripada menghasilkan bakal bunga, karena memang kondisinya seperti itu, teman-teman. Ya, kondisinya seperti itu. Karena itu saran kami yang pertama yaitu tadi segera buat parit. Ya, segera buat parit, kemudian bersihkan area di bawah kanopi daun. Ya, bekas galian tadi tanahnya ditaruh di bawah kanopi daun dengan bentuk cembung. Ya, sehingga bila nanti turun hujan airnya mengalir tidak sempat menggenang, jadi langsung bisa keluar dari bawah kanopi daun, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemangkasan atau pengurangan cabang-cabang yang tidak perlu, karena kalau melihat secara fisiknya memang hampir tidak dipruning, teman-teman. Ya, dibiarkan aja. Ya, karena memang kekurang tahuan. Ya, karena itulah kami diminta saran. Ya, saran kami adalah yang tadi itu. Kemudian mulai sekarang menggunakan SOP yang kami sarankan. Jadi SOP kami diterapkan 100% di sini, teman-teman. Ya, diterapkan 100% dengan harapan tentunya tahun depan pohon ini berbunga. Nah, ini contoh cabang-cabang yang kami sarankan untuk dibuang, ya. Cabang-cabang yang kami sarankan untuk dibuang. Ini kita kurangi, teman-teman. Tujuannya adalah supaya sinar matahari nanti masuk ke dalam sampai menyentuh bawah kanopi daun. Nah, ya, itulah teman-teman 3 saran kami. Ya, kemudian ada kalau teman-teman lihat beberapa daunnya itu seperti karat, ya kami sarankan insektisida dan fungisida itu rutin setiap minggu sekali, ditambah pupuk mikro, pemberian asam umat, pemberian asam sulfat, ya seperti yang teman-teman
lihat bagaimana kami menggunakan SOP ya dalam merawat pohon durian. Karena itu pada kesempatan hari ini ya kami dari jauh mohon teman-teman ya agar upaya kami untuk membuahkan tahun depan itu berhasil dengan baik sehingga mampu memotivasi warga sekitar ya untuk berkebun durian. Karena memang potensi tanahnya sangat luar biasa ya, sangat subur, kandungan humusnya masih sangat banyak. Itu teman-teman alasan kami untuk datang ke sini ya. Sekali lagi ya, kami berharap teman-teman membantu mendoakan kami dan sahabat kami ini semoga pohon duriannya tahun depan itu bisa berbuah dan mampu menjawab keraguan warga di sekitar sini ya, tepatnya di Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Barat, Jambi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tetap semangat dalam berkebun durian, jangan pernah menyerah. Kalau sudah pinter, jangan segan-segan untuk berbagi ilmu, sehingga ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.